Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Tentunya kalau ketemu Ibu, kita akan belajar tentang biologi. Oke, kita akan belajar apa hari ini? Silakan diikuti ya pembelajarannya sampai selesai. Nah, di sini kalian bisa amati ya, Ibu sudah menampilkan dua jenis tumbuhan ya atau dua spesies tumbuhan, tumbuhan pertama dan tumbuhan kedua ya. Nah, apakah kalian tahu tumbuhan yang pertama ini tumbuhan apa? Nah, coba kalau tumbuhan yang kedua, apakah kalian pernah melihatnya? Tumbuhan apakah ini? Biasanya dia hidup di mana ya? Nah, coba ya amati baik-baik perbedaan antara tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Nah, di sini ya, bagaimana struktur jaringan pada tumbuhan 1 dan 2? Nah, di sini, apakah struktur dan letak jaringannya sama? Kemudian, mengapa tumbuhan 2 bisa mengambang di atas permukaan air? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan pecahkan bersama ya jawabannya. Nah, di sini dari tumbuhan yang Ibu tampilkan, dari pertanyaan yang Ibu tampilkan, kira-kira kita akan membahas apa ya pada hari ini? Nah, oke, hari ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jadi kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan tampilkan dulu ya mengenai materinya. Nah, oke. Di sini ya, kalian bisa perhatikan di sini tubuh tumbuhan itu terdiri atas banyak sel ya. Kemudian sel-sel itu pada tempat tertentu membentuk jaringan. Nah, kalian di bab pertama sudah belajar mengenai sel ya. Jadi sudah mengetahui apa itu sel dan apa bedanya dengan jaringan. Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel ya yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk suatu kesatuan. Jadi kalau ada sekelompok sel yang fungsi dan strukturnya sama, maka akan membentuk jaringan ya di sini. Nah, kemudian sekelompok jaringan yang bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu itu disebutnya organ. Nah, jadi di sini ada jaringan pada tumbuhan, ada jaringan pada hewan ya yang kita akan pelajari di kelas 11 ini. Nah, tentunya juga dipelajari jaringan pada manusia ya. Nah, kalau di jaringan tumbuhan ya yang hari ini kita pelajari, di sini jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua ya, jaringan meristem dan jaringan dewasa ya di sini. Jadi ada jaringan meristem ya dan ada jaringan dewasa. Nah, di sini apa sih bedanya antara jaringan meristem dan jaringan dewasa? Nah, di sini jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya itu bersifat embrional. Nah, maksudnya embrional di sini adalah yang masih mampu terus-menerus melakukan pembelahan ya. Jadi bisa melakukan pembelahan untuk menambah jumlah sel pada tubuhnya. Nah, biasanya sel yang muda yang belum berdiferensiasi dan spesialisasi ini mempunyai cirinya itu berdinding tipis, kemudian banyak mengandung protoplasma ya atau sitoplasma, kemudian vakuolanya kecil, intinya besar, kemudian plastidanya belum matang. Nah, plastida ini adalah kloroplas ya. Nah, di sini. Jadi, jaringan meristem ini adalah jaringan muda ya yang bersifat embrional, artinya masih terus melakukan pembelahan. Di mana sih letaknya? Nah, di sini ya. Berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, jadi ada 3 macam ya meristem, yaitu meristem apikal atau ujung,
kemudian meristem interkalar dan meristem lateral. Jadi kalau meristem apikal itu letaknya di ujung. Ya, di ujung apa? Ujung batang dan ujung akar. Nah, ini ya, di pucuk ya. Pucuk di batangnya atau di ujung bagian akarnya. Nah, letaknya di situ ya. Nah, kemudian berdasarkan letaknya lagi ada meristem interkalar, yaitu antara ya, meristem antara yang terdapat di antara jaringan dewasa. Misalnya pada pangkal ruas rumput ya. Nah, coba di sini Ibu akan tampilkan dulu ya, di mana sih letak perbedaan antara jaringan meristem apikal, kemudian meristem lateral ya, dan meristem interkalar. Nah, oke. Di sini kalian bisa lihat ya, meristem apikal tadi ya adanya di ujung. Ini di ujung batang ya, bisa juga di ujung akar. Nah, kemudian meristem interkalar. Ini meristem antara. Kalau kalian pernah mengetahui ya tumbuhan bambu atau tumbuhan tebu ya atau rumput. Nah, itu ada batas garis ya di tengahnya ya di sini. Nah, batas garisnya itu merupakan meristem interkalar yang masih bisa tumbuh. Jadi dari antara garis-garis itu dia bisa bisa terjadi pembelahan sel ya sehingga bisa memanjang ya, batangnya itu bisa bertambah panjang. Nah, kemudian kalau meristem lateral ini biasanya letaknya ini adalah di batang, di bagian batang ya. Nah, kalian bisa lihat ketika batang ini disayat ya, ini ada penampang batangnya. Nah, batang itu awalnya ketika tumbuhannya masih muda, maka diameter atau ukuran dari batangnya ini masih kecil ya. Kemudian mengalami pembelahan meristem lateral, yaitu pembelahannya itu ke samping, ke arah samping. Jadi nanti ininya apa sih batang dari pohon itu diameternya akan terus membesar. Nah, biasanya akan membentuk lingkaran tahun ya. Nah, lingkaran tahun. Jadi ada garis-garis melingkar ya di dalam batang pohon ini. Nah, lingkaran tahun itu biasanya untuk mengetahui umur tumbuhan ya. Misalnya di tumbuhan ini lingkarannya ada 2, berarti umur tumbuhan itu adalah 2 tahun. Nah, ketika ada 50 lingkaran, maka umur tumbuhan itu berarti sudah berumur 50 tahun. Nah, itu ya bedanya antara meristem apikal, interkalar, kemudian meristem lateral. Nah, di sini kita lanjut ya pembahasannya. Nah, tadi itu berdasarkan letaknya ya. Jadi kalau berdasarkan letaknya ada 3 ya. Nah, di sini kalian juga bisa amati ya. Di sini gambarnya ini ya, pucuk ya, ujung batang ini yang masih banyak terdapat jaringan meristem apikalnya ya, sehingga kita bisa melihat ya, tumbuhan itu bisa bertambah panjang ya batangnya dan juga bisa bertambah panjang di bagian akarnya. Nah, kalau pertumbuhannya ke samping, pertambahan diameter batang itu berarti meristemnya yang berperan adalah meristem lateral. Nah, di sini ya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, maka dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer ya, dan juga ada meristem sekunder. Nah, di sini meristem primer itu meristem yang berkembang dari sel embrional ya. Nah, di sini meristem primer itu sama dengan meristem apikal ya. Jadi di sini pada kuncup ujung akar dan kuncup ujung batang. Itu disebut juga meristem primer. Nah, kemudian kalau yang meristem sekunder ini sama dengan meristem lateral ya. Jadi berkembangnya itu ke samping ya. Jadi di sini berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu sudah mengalami perbedaan ya, atau sudah terhenti pertumbuhannya. Jadi tidak terus tumbuh ya.
tetapi jadi embrional kembali. Nah, ini bisa membelah kembali ya. Nah, di sini contohnya yaitu Cambium gabus pada batang dikotil gymnospermae. Jadi meristem sekunder ini sama dengan meristem lateral ya. Jadi pertumbuhannya itu ke samping di bagian batangnya. Nah, di sini ya. Itu untuk yang meristem. Jadi kalian bisa bedakan ya. Meristem itu berdasarkan letaknya tadi ada 3 ya. Kemudian apa sih meristem? Jadi jaringan yang masih jaringan embrional ya, yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Nah, kemudian jaringan dewasa ya atau jaringan permanen. Di sini jaringan permanen itu jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan meristem dan sudah tidak mengalami pertumbuhan atau sementara berhenti pertumbuhannya. Jadi berbeda ya dengan jaringan meristem. Kalau meristem itu masih aktif membelah, kalau yang dewasa itu sudah terhenti ya pertumbuhannya atau sementara terhenti. Nah, itu ya. Kalau jaringan dewasa ini ada dibagi menjadi jaringan epidermis ya. Nah, kalian bisa melihat ya gambarnya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar ya dari bagian tumbuhan. Misalnya kalian memegang daun ya. Nah, di daun itu ada bagian bagian atas, bagian bawah ya daunnya. Nah, yang pertama kalian pegang ya, itu adalah bagian epidermisnya ya, jaringan epidermisnya. Jadi epidermis itu kalau di daun ada epidermis atas, ada epidermis bawah ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian organ daun. Nah, di sini jaringan epidermis ini merupakan jaringan terluar tumbuhan yang terdiri dari selapis sel. Jadi di sini ya, satu kotak ini adalah satu sel. Nah, tetapi dia hanya satu lapis ya, satu lapis saja. Nah, di sini cirinya selnya itu pipih, kemudian rapat ya. Nah, kalian bisa lihat tidak ada nih ruang antar sel. Jadi tidak ada celah di antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Fungsinya untuk apa sih jaringan epidermis? Fungsinya itu sebagai pelindung ya, pelindung jaringan di dalamnya, serta sebagai tempat pertukaran zat. Nah, jaringan epidermis daun ya pada atas dan bawah daun itu di situ ya. Jadi kalau di daun itu ada di bagian atas dan bagian bawah ya. Nah, di sini tidak berklorofil ya, epidermis ini tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga atau penutup stomata. Jadi kalau di daun ya, nanti kita bahas lebih lanjut, di daun itu ada stomata ya. Mungkin kalian pernah mendengar ya stomata itu apa. Jadi stomata itu untuk pertukaran O2 dan CO2 ya di daun. Nah, itu juga jalan masuknya CO2 untuk proses fotosintesis ya. Nah, biasanya stomata ini ada di bagian epidermis. Nah, di sini ya. Nah, kalau jaringan epidermis di batang ini membentuk lapisan tebal yang disebut sebagai kutikula ya. Nah, biasanya kalau di batang yang batang paling luar yang kalian pegang ya atau bagian kulitnya itu adalah bagian epidermisnya. Nah, jadi di batang, di daun, di akar ya bagian terluar itu tersusun dari jaringan epidermis. Nah, jadi fungsinya untuk perlindungannya, pelindung. Dan juga tempat terjadinya difusi atau osmosis ya. Tadi difusi itu pada stomata misalnya difusi antara O2 dan CO2 seperti itu. Nah, kalau osmosis itu di sini ya penyerapan air ya dan mineral di akar ya. Jadi melalui jaringan epidermis terlebih dahulu. Nah, kemudian jaringan yang berikutnya yaitu parenkim ya. Nah, jadi parenkim ini adalah jaringan dasar ya. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini paling banyak ya menyusun bagian tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini contoh jaringan parenkim. Sini berbeda dengan jaringan epidermis ya. Kalau epidermis tadi selnya itu rapat ya.
Nah, kemudian tidak ada nih celah antar selnya. Nah, kalau di parenkim ini terdapat ruang antar sel ya. Kalian bisa lihat ini terdapat celah ya atau ruang di antara sel-sel penyusunnya. Nah, tadi kenapa sih eceng gondok itu bisa terapung ya, mengapung ke permukaan air? Karena bagian parenkim di batangnya ini tersusun dari aerenkim. Jadi aerenkim ini adalah bagian jaringan parenkim yang berongga ya. Di sini ada rongga. Nah, ruang antar selnya ini besar. Nah, isinya biasanya adalah udara. Sehingga bisa mengangkat batang eceng gondok itu ke atas permukaan air. Nah, di sini jaringan parenkim ini terdapat di sebelah dalam jaringan epidermis sampai ke empullus. Nah, itu ya. Nah, ini jaringan flum. Nah, kalau jaringan flum ini adalah jaringan pengangkut ya. Jadi di tumbuhan itu ada jaringan pengangkut yang terdiri dari flum dan xilem. Nah, yang flum seperti ini ya bentuknya. Nanti kita lihat ya bagaimana letaknya di daun, di batang, dan di akar. Nah, jaringan flum ini fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis ya. Nah, jadi hasil fotosintesis ya berupa glukosa itu akan diangkut nih melalui jaringan flum. Dikemanakan? Disalurkan ya ke bagian tumbuhan yang lain sampai ke bagian akar. Biasanya glukosa ini dari hasil fotosintesis yang disalurkan melalui flum itu tersimpan di buah ya misalnya. Jadi kenapa sih buah itu rasanya manis ya? Karena ada glukosa hasil dari fotosintesis ya yang disalurkan melalui jaringan flum. Jadi dia penyalur zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian seluruh tumbuhan. Nah, kemudian ada jaringan xilem. Nah, jadi jaringan pengangkut itu tidak hanya flum ya, tapi ada xilem. Nah, bedanya xilem ini adalah fungsinya untuk penyalur air dan mineral ya dari akar ke daun. Jadi kalau flum itu dari daun ke akar dan bagian tumbuhan lain, kalau xilem ini menyalurkan air dan mineral ya yang telah diserap oleh akar itu ke seluruh bagian tumbuhan sampai ke daun. Untuk apa sih sampai ke daun? Nah, ini airnya ini digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, di tumbuhan juga terjadi proses transpirasi ya atau penguapan. Jadi penguapan air dari tumbuhan itu disebutnya adalah proses transpirasi. Nah, xilem ini ada dua tipe sel ya, trakeid dan unsur pembuluh. Nah, keduanya ini adalah sel mati. Jadi kalau sel mati itu tidak ada bagian sitoplasmanya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat atau penyokong ya. Nah, bentuknya ini tersusun dari jaringan parenkim ya. Tetapi di sini untuk jaringan penguat itu ada dua jenis. Ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Kalian bisa perhatikan dari bentuk jaringannya atau dari gambarnya ya. Kalau kolenkim ini biasanya ada di atau tersusun dari jaringan yang masih hidup ya, sel-sel hidup ya. Nah, sel yang muda. Nah, di sini bedanya dengan sklerenkim, ini ada penebalan. Nah, kalian bisa lihat ya, di bagian dinding selnya. Di bagian dinding selnya ini ada mengalami penebalan, tetapi penebalannya hanya di bagian sudutnya saja, ya, tidak keseluruhan dari dinding sel ini ya, dinding sel tumbuhannya. Nah, di sini ya, jadi kalau kolenkim ini ada penebalan dinding sel di bagian sudut. Tapi kalau yang sklerenkim, kalian bisa lihat ya. Nah, ini warna merah tua ya. Nah, ini jadi menandakan bahwa dinding selnya ini mengalami penebalan di seluruh bagiannya ya, tidak hanya di bagian sudut. Jadi itu bedanya ya, kalau kolenkim penebalannya hanya di sudut dinding sel, sklerenkim ini di seluruh bagian dinding selnya. Nah, ini fungsinya untuk penyokong atau penguat ya, sama.
Nah, di sini jaringan penguat itu fungsinya untuk memperkokoh tubuh. Jadi ada dua macam tadi. Nah, kalau kolenkim itu tersusun dari sel hidup ya, mempunyai sifat mirip dengan parenkim, tidak mengandung kloroplas, terletaknya di bagian dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Nah, di sini jadi mengalami penebalan yang tidak merata ya dinding selnya, hanya di bagian sudut-sudutnya saja. Nah, fungsinya untuk menyokong bagian tumbuhan yang muda ya, yang sedang tumbuh. Nah, atau juga pada tumbuhan-tumbuhan herba. Tumbuhan herba itu yang tidak berkambium ya, tidak ada kambiumnya. Nah, kemudian kalau sklerenkim, ini tersusunnya dari sel-sel yang sudah mati. Kemudian tadi dinding selnya sangat tebal, kuat ya, karena mengandung lignin. Nah, komponen utamanya kayu ya. Nah, di sini mempunyai penebalan primer dan sekunder. Nah, menurut bentuknya, sklerenkim dibagi dua, yaitu sklerenkima dan sklereida. Nah, di sini fungsinya untuk menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa ya, serta melindungi bagian lunak yang lebih dalam seperti pada kulit biji jarak, buah kenari, dan tempurung kelapa. Jadi kenapa sih tempurung kelapa itu keras ya, batok ya, kalau kalian nggak tahu tempurung kelapa itu batok. Batok kelapa bisa keras itu karena tersusun dari jaringan sklerenkim yang dinding selnya itu mengalami penebalan secara merata ya di seluruh bagian dinding selnya. Nah, kemudian pada kulit biji ya, pada buah kenari, nah yang bagian keras-kerasnya itu tersusun dari jaringan sklerenkim. Nah, kemudian ada jaringan gabus ya, atau disebutnya periderma. Nah, ini juga sama ya fungsinya untuk melindungi. Dibentuk secara sekunder menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Jadi epidermis yang sudah menebal ya, maka akan digantikan oleh jaringan gabus. Nah, di sini tersusun oleh velogen atau kambium gabus yang membentuk film gabus ya ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Jadi velogen ini dapat dihasilkan oleh epidermis, parenkim di bawah epidermis ya, kolenkim, perisikel, parenkima, flum. Nah, di sini bergantung pada spesies tumbuhannya ya, berbentuk segi 4 atau segi banyak dan bersifat meristematis. Jadi masih membelah ya sel-selnya ini. Nah, di situ ya. Nah, di sini organ tumbuhan ini ada organ yang bersifat vegetatif, ada organ yang bersifat generatif. Kalau yang bersifat vegetatif, ini ada akar, batang, dan daun ya. Kalau yang bersifat generatif, itu ada bunga dan buah. Jadi beda ya. Organ vegetatif itu akar, batang, dan daun. Kalau organ generatif itu ada bunga dan buah. Nah, ini untuk organ tumbuhan ya. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita fokus ke jaringan-jaringan tumbuhannya ya, jenis jaringan tumbuhannya. Nah, sebelum itu Ibu tampilkan, ini adalah sayatan jaringan pada batang epidermis ya. Jadi ini ketika disayat batang, maaf ya, ini adalah sayatan batang eceng gondok ya. Sayatan batang eceng gondok. Ketika batang eceng gondok yang menggembung ya, kita sayat, itu akan nampak seperti ini. Jadi ini adalah sel-sel parenkim ya, yang mempunyai ruang antar sel yang sangat besar. Jadi ruang antar selnya ini besar ya. Berisi apa sih? Berisi udara. Jadi karena terisi oleh udara, maka bisa membuat batang eceng gondok itu mengapung ke atas permukaan air. Nah, untuk yang bagian hitam ya, kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah bagian jaringan pengangkut ya. Ini ada silem dan ada flumnya. Jadi silem itu letaknya di bagian dalam ya, kalau flum itu di luarnya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan ya contohnya pada batang monokotil dan dikotil. Jadi di sini ya, yang ini adalah batang monokotil ya. Yang ini adalah batang dikotil.
Cara membedakannya bagaimana? Kalau batang dikotil itu dia punya jaringan kambium atau kayu ya, kalian kenal itu kayu. Nah, jaringan kambium ini letaknya ada di antara flum dan xilem ya, sehingga mengikat flum dan xilem ini ya membentuk lingkaran yang rapi seperti ini ya. Jadi xilem dan flumnya atau jaringan pengangkutnya ini tersusun melingkar ya karena ada jaringan kambium. Jadi letaknya ini epidermis ya, bagian luar. Kemudian setelah epidermis ini ada bagian jaringan dasar ya atau korteks di sini. Nah, korteks itu tersusun dari parenkim. Ada juga kolenkim dan sklerenkimnya. Kemudian setelah bagian korteks, ini ada bagian jaringan pengangkutnya, yaitu yang warna ungu adalah flum ya. Kemudian di tengahnya ada kambium, kemudian di bagian dalamnya ini adalah xilem ya. Jadi letaknya xilem, kambium, flum itu kalau di tumbuhan dikotil ya, di batang dikotil. Kemudian di bagian dalamnya ini adalah empulur ya, namanya empulur. Empulur ini tersusun dari jaringan parenkim. Tuh ya, ini untuk di batang dikotil. Kalau batang monokotil, kalian bisa lihat ini sama ya, struktur bagian luarnya tersusun oleh epidermis, kemudian bagian dalamnya juga ada bagian korteks ya, tapi korteks ini menyampur dengan bagian empulurnya. Nah, ini tersusun dari parenkim, kolenkim, dan ada juga bagian sklerenkimnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat yang paling dominan membedakan batang dikotil dan monokotil yaitu jaringan ininya ya, jaringan pengangkutnya. Jadi letak xilem dan flumnya ini, nah kalian bisa lihat tersebar ya, tersebar di seluruh bagian batangnya. Kalau yang dikotil tadi tersusun melingkar. Jadi di sini, ini ada flum dan xilem ya. Biasanya di sini kalian bisa lihat yang lingkaran besar itu adalah xilem, kemudian yang lingkaran kecilnya yang ini adalah flum. Nah, itu bedanya ya antara batang dikotil dan monokotil, kemudian letak flum dan xilem. Nah, oke. Untuk pembelajaran hari ini mengenai jaringan tumbuhan, cukup sampai di sini ya. Nanti kalian diskusikan. Nah, di sini ya menjawab pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana struktur jaringan pada tumbuhan 1 dan 2? Ya, apakah sama atau berbeda? Kemudian apakah struktur dan letak jaringannya sama? Kemudian tadi, mengapa sih tumbuhan eceng gondok ya, bisa mengambang di atas permukaan air? Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai organ-organ pada tumbuhan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.